Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra dengan NIM 19016143, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang membuat LKPD dan bahan ajar serta RPP-nya dari teks cerita inspiratif. Baiklah, materi pertama saya akan membahas tentang RPP yang saya ambil untuk merancang bahan ajar dari teks cerita inspiratif. Baiklah, pada RPP teks cerita inspiratif tersebut terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, beserta indikatornya. Di mana kompetensi dasar yang akan dibahas yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian, kajian terakhir adalah mengungkapkan rasa empati, simpati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Setelah itu, dari RPP tersebut, saya akan membuat bahan ajar di mana beberapa pembahasan. Yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi ini adalah menjelaskan tentang teks cerita inspiratif secara umum. Kemudian pembahasan kedua yaitu materi. Pada materi ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar teks cerita inspiratif, di mana pada pembahasan kali ini terdapat pengertian tentang teks cerita inspiratif serta tujuan dari teks cerita inspiratif. Kemudian saya akan memberikan contoh dari teks cerita inspiratif yang berjudul Dedikasi Dr. Handoko Bantu Pasien Corona, di mana contoh ini bisa membuat para siswa memahami bagaimana teks cerita inspiratif yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi teks cerita inspiratif. Pada materi tersebut akan dijelaskan tentang bagaimana fungsi dari teks cerita inspiratif, yaitu adalah sebagai bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks cerita inspiratif, di mana terdapat orientasi, yaitu pengenalan peristiwa, tokoh atau latar cerita, kemudian komplikasi, yaitu bagian dari tentang masalah yang dialami tokoh utama, kemudian resolusi, yang merupakan tahap penyelesaian masalah, dan terakhir yaitu koda, adalah bagian akhir atau penutup dari sebuah teks cerita inspiratif. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Di materi ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif, yaitu unsurnya adalah penggunaan kata ganti orang pertama dan ketiga, kemudian penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu lampau, kemudian penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, tempat, dan kejadian, dan yang terakhir yaitu penggunaan penanda dialog. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu memproduksi teks cerita inspiratif, di mana pada materi ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh siswa ketika ingin memproduksi teks cerita inspiratif. Di mana ketentuan pertama yaitu mengidentifikasi sasaran atau audiens. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Dan yang ketiga, menyusun kerangka teks cerita inspiratif. Kemudian pada bahan ajar saya akan membuat rangkuman di mana berisikan tentang bagaimana pembahasan yang ada di bahan ajar tersebut. Setelah membuat bahan ajar, saya membuat LKPD teks cerita inspiratif, di mana terdapat beberapa pengerjaan yang ada untuk latihan terhadap siswa. Latihan yang akan dikerjakan oleh siswa terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu siswa akan memahami teks cerita inspiratif yang akan dilampirkan. Kemudian, setelah siswa membaca teks cerita tersebut, siswa akan diperintahkan untuk mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang akan dipahami dari teks cerita inspiratif tersebut. Kemudian, siswa akan diperintahkan untuk mengumpulkan data, di mana terdapat beberapa format yang akan diisi oleh siswa. Misalnya pada format kedua, terdapat tabel di mana siswa akan memikirkan apa saja ciri yang ada pada teks cerita inspiratif yang telah dibaca tersebut. Baiklah, itulah penjelasan tentang bahan ajar dan LKPD yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.